Salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Mari kita mensyukuri kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita memeriksa hati dan batin kita atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Mari kita memohon rahmat pengampunan dan belas kasihan daripadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim senantiasa mengasihani kita, mengampuni segala salah dan dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan bagi kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan anugerah kesehatan yang masih tercurah bagi kami. Terangilah hati dan budi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, melaksanakan sabda-Mu dalam ziarah hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sekalian, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan-perumpamaan yang bersentuhan langsung dengan situasi pendengar. Yesus memakai perumpamaan tentang pohon dan buah untuk membedakan orang yang baik dari orang yang jahat. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik dan juga sebaliknya. Demikian pula orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Dengan menerima sakramen pembaptisan, kita telah menjadi putra dan putri Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Sebagai putra dan putri Allah, kita semua dituntut untuk menjadi orang yang baik dan senantiasa mengusahakan kebaikan di dalam hidup. Sebagaimana Allah yang kita imani adalah Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, Allah yang solider dan maha pengampun, kita pun dituntut untuk meneladani kebaikan Allah dalam hidup harian kita, di tengah keluarga, tempat kerja, dan di tengah masyarakat, dan di mana saja kita berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, satu cara yang dapat kita lakukan agar membuat hidup kita menjadi lebih baik adalah selalu mendengarkan firman Tuhan. Itu berarti kita dituntut untuk melibatkan seluruh diri kita untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan kehendak Tuhan yang terkandung di dalam firman-Nya. Hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat menjadi pribadi yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Mari kita mengisi harian hidup kita dengan senantiasa membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, tanamkanlah roh kerendahan hati di dalam diri kami. Curahkanlah rahmat kasih dan kerahiman bagi kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu yang akan menuntun kami di setiap perjalanan hidup kami. Berkatilah mereka semua yang kami kasih, dan kami doakan dengan berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, semua mereka yang kita kasih dan kita doakan, istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.